Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berjumpa kembali di suasana yang khidmat untuk kita belajar bersama, wabil khusus tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kumaha dalaman sadaya. Siap kamu berkisah sadaya? Insyaallah di sesi terakhir mungkin. Sebetulnya materi yang akan saya sampaikan itu adalah tentang properti parenting atau pendidikan anak. Bagaimana cara kita mengurus, mendidik anak kita. Namun tentu tanggung jawab mendidik itu adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab ayah saja, juga bukan tanggung jawab ibu saja, tapi tanggung jawab bersama. Maka saya akan kasih materi bonus sebetulnya ya. Jangan bukan materi wajib tapi bonus saja. Karena hubungan antara ayah dan ibu juga itu harus romantis. Karena bagaimana mungkin bisa bekerja sama dalam mendidik anak ya, kalau antara ayah dan ibu masih awal itu. Makanya saya mulai dengan pembahasannya. Perlu diketahui bahwa sosok Nabi kita itu adalah sosok yang sangat romantis. Kenapa Rasul romantis? Dan romantis itu sebetulnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf." Wahai para suami, wahai para ayah, maka pergaulilah mereka, maksudnya adalah istri-istri kita, bil ma'ruf, dengan cara yang sebaik mungkin, dengan cara yang ma'ruf. Apa yang maksud dengan mu'asyarah bil ma'ruf? Pertama, bahwa mu'asyarah bil ma'ruf itu adalah bahwa seorang suami sebagai kepala rumah tangga itu harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dan memenuhi hak-hak yang menjadi istri. Contoh misalkan nafkah lahir, kan seorang suami ini wajib memberikan nafkah lahir. Yang termasuk nafkah lahir ini kan makan, minum, tempat tinggal, sandang, pakaian. Kan biasanya oleh para ulama dikasih tambahan bahwa dalam urusan rumah tangga bukan hanya memperhatikan masalah nafkah lahir saja, tapi termasuk nafkah batin. Dan ketika berbicara tentang nafkah batin bukan hanya berbicara masalah hubungan suami istri saja, termasuk masalah romantis. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan mu'asyarah bil ma'ruf wa atul musahabatu min nisa'ikum ma'rufatan ala ta'lim wal apa? Bahwa kita harus memuliakan istri kita, menyayangi istri kita. Karena dari semenjak awal kita mengambil istri kita dari orang tuanya, kita sudah berazam, berniat akan memuliakannya, menghargainya, dan tidak akan menyakiti hatinya. Baru sebuahnya, itunya janji nantinya. Pokoknya ibu-ibu bakal kali diangkat derajatnya. Ini materi untuk bapak-bapak. Jadi ibu mantau saja. Ya.
Nah, kalau kita ya para ayah ingin menjadi suami yang terbaik untuk istri kita, sebetulnya siapakah role modelnya? Kan kita dalam hidup ini, sebagaimana yang sering saya sampaikan, kemarin pun saya sampaikan, kita butuh model. Modelnya itu kalau kita ingin menjadi suami yang terbaik, menjadi istri yang terbaik itu jangan film, ya. Di masa kampungnya Nurul Bante bintang film gitu atau artis. Karena sebetulnya dalam hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW pernah menyatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian itu adalah yang terbaik perlakuannya kepada istrinya. Dan siapakah suami yang terbaik perlakuannya kepada istrinya? Jangan jauh-jauh kata Rasul, itu ada di aku. Akulah yang terbaik perlakuannya terhadap istrinya. Jadi kita kalau mau berkaca tentang bagaimana menjadi sosok suami ideal, jangan jauh-jauh. Nabi kita adalah nabi yang suami yang paling ideal untuk istri-istrinya. Termasuk kalau ibu-ibu ingin menjadi istri yang ideal, contoh saja istri-istri Nabi, karena istri Nabi itu adalah seorang istri-istri yang mulia, yang ideal. Pertanyaannya, apakah betul Rasul itu adalah romantis? Kita akan lihat di antara bentuk romantisme Rasulullah terhadap istri-istri beliau. Pertama, Rasul senantiasa mengecup kening istri beliau ketika mau keluar rumah, mencium istri beliau. Dalam satu hadis riwayat dari Imam Urwah dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Dari Urwah dari Aisyah, bahwa Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah terbiasa ketika beliau mau keluar ingin melaksanakan sholat berjamaah, sebelum keluar itu beliau mengecup kening Ibu Aisyah terlebih dahulu. Ya. Kemudian Rasul melaksanakan sholat padahal beliau tidak berwudu lagi. Ayo marosnya, ibu-ibu kapan terakhir dikecup oleh suami masing-masing? Nah, apakah jawab pernikahan saja? Bapak Ilaha tadi alhamdulillah udah romantis, luar biasa Pak. Rasulullah bukan tiap hari, tiap waktu sholat. Bahkan Rasulullah bukan hanya untuk dinas keluar kota ke tempat yang jauh, sholat berjamaah, mau gimana? Naik tadi, jaga diri baik-baik. Osok itu bapak-bapak. Aslinya tidak itu, harus seperti Rasulullah, harus romantis. Ya, biasa tuh. Pamitos tuang jengkol, tuang jengkol, geroan sama jika begini. Dan nanti ada turunan fikih dalam masalah itu. Orang yang sudah punya wudu kemudian mencium istrinya, batal tidak wudunya. Nah, kalau berdasarkan hadis ini tidak. Meskipun ada yang memangnya batal. Belum jelas mah asal lain pamajikan tadi. Mau dicium pamajikan batur pasti ya. Aduh batal. Kadang-kadang ujiannya gitu. Ketika di awal pernikahan, ya Allah, ketika berboncengan, oke, tangan tidak mau lepas, ya. Oke, kita pandangan garwa orang, bojo orang, romantis, ya, berminggu-minggu. Nah, ini 5 tahun, bukan jok, dan kok ulah, udah istrinya. Bahan evaluasi saja, biar nanti kalau sudah romantis kita berkomitmen bersama-sama mendidik anak kita bareng-bareng. Dan obatnya udah ditembok ke kasih awal harapan muda, kamunya muda. Karena nanti anak menjadi mendapatkan gambaran
Yang kedua, romantisnya Rasulullah. Rasul seringkali kalau makan atau minum itu makan sepiring berdua, kalau minum segelas berdua. Banyak manfaatnya. Semua harus seperti gero. Ya. Coba kalau masing-masingnya. Makanya kalau Rasul itu dengan keluarga itu makannya itu pakai nampan. Ya, pakai nampan. Kemudian nasinya nasi mandi atau nasi kebuli. Kambingnya kambing buli. Ya, mantap ya. Kayak kambing buli. Chicken ya. Jadi ngerulang kali. Ibu Aisyah menuturkan bahwa aku minum ketika aku dalam keadaan haid. Ibu Aisyah ya, minum. Kemudian setelah beliau minum, simpannya di gelasnya disimpan. Dan baca Rasulullah, benar. Rasulullah tergeluhan karena barang tilas di awal istri. Bahkan Rasul itu meminum di gelas yang digunakan oleh Bunda Aisyah. Ya. Sampai ketika Rasul mengatakan, mana sih gelas tadi ya Rasulullah? Rasul membuka gelas tersebut kemudian bertanya lagi, wahai Bunda Aisyah, tadi engkau minum di sebelah mana ya? Di sebelah sini. Maka Rasul memutarkan gelasnya tersebut, kemudian menempelkan bibirnya di tempat bekas menempelnya bibir Ibunda Aisyah. Gitu. Osok ya, taruh di ibu. Gitu osok tangan. Bunda anjir teh gelas bunda nanti. Guru. Masuk tidak 7 kali. Ada lapor kalian kita. Emang bobok. Kan ayo geulehan dilas pemanikan aya gitu. Guru. Dong sama beda piring. Beda tas lama. Rasul tidak pernah merasa jijik terhadap barang-barang yang digunakan oleh istri. Bahkan Rasulullah sampai menempelkan mulutnya yang mulia di bekas menempelnya mulut Ibu Aisyah. So prakteknya. Bu tadi itu jelas bundanya. Orang coba aja sekarang. Ayo bunda tadi belah mana? Mau belanja mah belanja. Ayah gelas yang sama tapi mau lapor gitu. Oh ya. Yang selanjutnya, panggilan kesayangan. Ibu Aisyah waktu itu ketika ada pertunjukan pelatihan tombak yang dipraktekkan, diperagakan oleh orang-orang Habsya. Jadi ada orang-orang Habsya memainkan latihan tombak di dalam masjid. Ibu Aisyah kan masih kecil waktu itu. Kemudian Ibu Aisyah itu ingin melihat, ingin menyaksikan bagaimana latihan itu berlangsung. Cuma kan jinggit-jinggit terbiasa. Sampai kata Rasul, ya Umairah, panggilan ke saya. Ya Umairah, wahai istriku yang cantik, yang pipinya kemerahan. Ya, punten, harinya ulang istri teh ulah kumaha. Kamana maneh? Di mana maneh? Kamari. Jeung engkero teh kumaha? Naon asep? Puntennya pilih aya bersama Nabi. Punten bisa. Alewe berarti kita kalah dengan anak-anak yang benceh, bobohan ketikanya. Baru mau gawe masing-masing ngajak lihat, mak udah makan atau belum ya? Bebek sudah deh. Beb udah makan sahur atau belum? Ayo makan. Kurang kali sih sahur aja. Biasanya kami dipanggil tuh sahur kita, panggil lah biasa, kami di sahuran. Dunia sakit tuh,
lagi ya, mana yang ucap dong? Kemudian harus senantiasa memilih istri. Apalagi kalau istri kita itu habis melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Atur nyanyi, masya Allah. Dia bumi biasa bersih, rapi. Aturnya pada pencetan, rapi. Pencetan, sini pencetan. Bahkan Ibu Aisyah itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, sesungguhnya keutamaan Aisyah atas seluruh wanita dalam sana keutamaan Sari atas seluruh makanan. Jadi Sari itu adalah makanan yang paling enak. Di antara makanan-makanan yang biasa dibuat oleh orang-orang Arab waktu itu, yang paling enak itu adalah Sari. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa begitulah keutamaan Ibu Aisyah. Ibu Aisyah itu adalah wanita yang paling baik, paling solehah, paling cantik. Kalau ibarat makanan ini ibarat makanan yang paling enak. Jadi memuji ya, memuji istri. Kemudian selanjutnya ini ringkas saja karena ini bonus ya. Haid bukanlah halangan. Romantisnya Rasulullah SAW ketika Rasul itikaf, kalau biasa ya itikaf itu 10 hari terakhir. Dan orang yang itikaf itu kan sangat dianjurkan untuk tidak keluar masjid. Waktu itu Rasulullah SAW habis bersih, kemudian rambut Rasul itu perlu untuk dirapihkan. Ketika terlihat oleh Ibu Aisyah, Ibu Aisyah punya niatan untuk merapikan rambutnya Rasulullah. Akan tetapi Ibu Aisyah sendiri tidak bisa masuk masjid karena terhalang oleh haid. Jadi Ibu Aisyah itu sedang haid. Ibu Aisyah, satu sisi Rasul tidak bisa keluar masjid, satu sisi Ibu Aisyah tidak bisa masuk masjid. Saking romantisnya Rasul dengan Ibu Aisyah, solusinya adalah sampai Rasul mengeluarkan rambutnya, kepalanya dari jendela, kemudian disisiri dari luar, dari kamar. Romantisnya. So kadinya ala keluar. Nah, dari Pak, apa loba putu, loba tombe, ala katrong, romantis kan? Kalau misalkan pas bapak-bapak mau berangkat biasanya ngajar atau ke kantor, apalagi yang suka pakai dasi, tolong tuh dasinya disiapkan, disetrika oleh ibu-ibu, dasinya disiapkan, kalau bisa dipakai ya. Nah udah tarik tiktok sudah, kekan itu resiko saya itu mau masuk. Salah kisaran deh, udah gitu. Dan sekali lagi haid itu bukan halangan. Bukan ini Maya, fikih ya. Ini bukan masalah ini. Boleh tidak suami tidur dengan istrinya dalam keadaan haid? Tidur bareng, gigit-gigit. Maka Islam itu sangat menghargai wanita yang sedang haid. Dulu orang-orang Yahudi, kebiasaan orang-orang Yahudi, kalau istri-istri mereka sedang haid itu, istri mereka itu dikeluarkan dari rumah. Jadi mereka itu selain membuat rumah, membangun rumah, mereka pun membangun saung bangun rumah. Seperti kita dari pelosok salah satu suku daerah Kalimantan. Jadi kalau istri mereka sedang haid itu, selama seminggu bayar temenan kamana-mana, kedah cari pisau kita, bahkan tuang oleh jasongan. Jadi hati itu bu, dari karena bersima, mana jika kalau dari karena kotor, tubuh haid, karena sebar, pulang lima, oke,
saung. Jadi itu jadi hati. Islam tidak, Islam sangat menghargai. Bahkan orang-orang Yahudi itu tidak mau kalau misalkan istrinya sedang haid, mereka makan bareng tidak mau. Itu datang bulannya. Tapi Tuhan, kan jadi hati. Islam itu kalau misalkan istri sedang haid, tidak ada halangan, tidak ada halangan apapun. Makan bareng silakan, jalan berdua silakan, minum ya sepiring berdua silakan tadi ya, segelas berdua silakan. Bahkan tidur barengan pun boleh. Kayak itu kepada istri anu menuju tersebar. Kayak ini kekepan tadinya, aslinya kekepan gitu. Asal benar, jangan sampai melakukan hubungan suami istri. Itu pun dalam konteks, mohon maaf ya, mendatangi istri dari tempatnya. Kemarin bisa karena salah dulunya, sebab di luar merah-merah itu setengah tahan rumahnya, ibu majikan gini. Sebenarnya syahwat dulu dilampiaskan, pemajikan ke cara serba kan kayaknya. Mangga secara fikih atau memaling biru cara kasih siang ya fikih yang sebenarnya boleh kita melalui salah paham ya mangga itu betul sudah fikih ingatlah bahaya ya nama muda sih maklum itu nama ada bergabung ya dan izin-izina maka itu solusinya. Kemudian selanjutnya Rasul terbiasa memanjakan istri. Kisahnya adalah dengan Ibunda Sofia. Rasul mendapat Ibunda Sofia dan menikahi Ibunda Sofia itu setelah perang dari Khaybar. Karena Ibunda Sofia itu adalah putri dari salah satu tokoh ya, atau dari Bani Mustalik kalau tidak salah. Bani Mustalik. Para hadirin, ketika Rasul sudah menikahi Ibunda Sofia, Ibunda Sofia kan harus dibawa pulang ke Madinah. Karena tempatnya kan bukan di Madinah perang itu, makanya harus dibawa pulang ke Madinah. Ketika Rasul mau membawa Ibunda Sofia pulang ke Madinah, maka Rasul harus menyiapkan satu kendaraan. Kendaraan waktu itu masih berbentuk unta. Kota Rasulullah ketika kendaraan unta ini disiapkan, Allah takdirkan si unta nanti alimen kadepek gitu. Malah dikasih syarat, diuk. Wah, begitu. Ya. Untanya itu tidak mau menderuk. Padahal biasanya kalau kita mau naik unta, kakinya unta teh sedang ngadeprak heula. Ya. Unta atas ngadeprak, lembek ya, kurang teh biasa ajak ya. Loncat dulu. Coba kamu unta ke langsung kayak jangan makan udah kurang sadaya. Tawa ke salita, terus bingung kita unta tenang di kumai karang. Nah, romantisnya Rasulullah sebenarnya dia di sini Bapak-bapak. Romantisnya Rasulullah ini unta yang sedang berdiri, Ibunda Sofia kesulitan mengenai unta, Rasul jongkok seperti ini. Sampai bilang, wahai istriku saya, silakan pinjam paku ini dan berusaha lompat ke atas. Romantis deh. Kantor ibu-ibu di situ. Kalau tidak menyuruh kepada asisten atau sahabat yang lain, yuk balik. Oh, jadinya. Rasul sendiri kok bayangkan. Akhirnya dengan sikap romantis seperti itu, Ibunda Aisyah bisa aja dengan menunggu kepada pahanya Rasulullah, akhirnya bisa naik tadi.
Kali-kali siapkan. Tinggal motor panasnya, motor, mobil panasnya, starter. Ya. Kami ngomong mobil kasih karpet merah. Ini bola di sekolah. Mas, siap-siap ya, dandan ya. Tapi mau kemana? Kita jalan-jalan. Pokoknya mama boleh belanja sepuasnya lagi. Pas pada keluar bumi ya. Dibuka ya semua saudara. Yuk berangkat. Udah kalau buka karena sisi mobil deh. Buka ke depan silakan kalian dari. Pas tarik ke tengah ya. Ini kita tarik lagi dan pernah gitu. Itu bro. Kalau sampai kenal habarannya alam. Oh, orang gitu. Tadi batu orang. Kasusnya Bu, kami tuju balanja karena motor. Kalau pesan balanja sampai sendiri. Karena kami sekarang kalau memang atau salah, ini kau kira beres deh. Bari pun dan ibu banyak balanja deh. Kuih 10 kilo, cabai 5 kilo reketa. Ngebagi gitu. Satu mie. Lalu kami kalau di sini kalau kita mah, kalau HP tak foto. Tuh itu bayar. Kalau bisa sebab lu dipanggul. Baik, mulai enggak kita pasang cek aku apa batu usah. Ya. Berapa semuanya? Ya, nih, bumi mah ya kayak padu harga we tahu isat kami carakan itu. Ini dah parkir nanti ucap keluar gitu. Ini daripada keluar mesti kabel. Karena hasil kasus ya. Bisa beberapa mall ternyata banyak istri yang kehilangan suaminya. Kehilangan, ditinggalkan. Dasarnya ibu rumah kami balasa. Anggap kalau kamu muter toang, padahal beli kau sang-sang berbudak beli nanti hujanmu. Masalah itu nggak penting pasal. Itu loh. Jalan berdua. Rasul terbiasa jalan berdua. Betul. Istri Rasulullah kan 11 kemarin ya, disampaikan 2 sudah wafat sebelum Rasulullah. Sisanya itu adalah 9. Tapi yang 9 ini Rasul memiliki istri lebih daripada 1. Tapi setiap istrinya itu merasa puas dengan perhatian Rasulullah. Karena Rasul itu punya trik begitu. Misalkan begini, kalau Rasul ada waktu luang, Rasul mengajak salah satu istrinya jalan-jalan, sekedar jalan, melihat senja ketika sore hari, ngobrol dengan Ibu Aisyah dan tidak melibatkan istri-istri yang lain, berdua saja. Ya. Kemudian nantinya jalan lagi dengan Ibu Hafsah, harus adilnya. Pulang kantor itu orang dan mulai besoknya misalkan Ibu Hafsah jalan berdua tidak melibatkan yang lain. Besoknya dengan Ibu Maimunah. Makanya setiap istri Nabi dan setiap istri Nabi merasa bahwa akulah yang paling dicintai oleh Nabi. Ya. Dan Rasul bapak-bapak. Ayo bapak-bapak gaduh-gaduh aku. Langsung hiti. Akan aku hiti baik. Hiti juga habisnya. Oh sebanyak jalan-jalan. Orang kalau pemajikan lo, pemajikan di kita, diajak jalan-jalan. Saya tahu lagi pulang, ribet, kalau majikan kayak dulu tuh ada yang ngasah jalan-jalan, aduh, cici ribet, urusan lagi.
mau berangkat perang ke Bani Mustalik, berarti Ibunda Sofia perang kontra ya, diralat saja. Ketika Rasul mau menyerang orang-orang yang ada di Bani Mustalik, Rasulnya sempat ya menuju ke Bani Mustalik, kemudian di tengah perjalanan kelelahan, kecapean, membawa pasukan perang. Kemudian Rasul beristirahat, tapi bukan di tempat istirahat biasa, bukan di rest area di tol. Dan orang-orang tahu itu bukan tempat istirahat biasa, karena biasanya tempat peristirahatan itu minimal harus ada sumber air. Kata Rasulullah, para sahabatku berhenti di sini, kita istirahat sebentar saja. Alhasil para hadirin, karena ini istirahat sejenak, makanya waktunya tidak terlalu lama. Kata Rasul, wahai para sahabat, siap-siap, kita akan lanjutkan perjalanan. Ketika para sahabat sudah siap-siap mau berangkat lagi melanjutkan perjalanan, Ibunda Aisyah datang dan berbisik, wahai Rasulullah, ini cina komporong Nabi hijau. Ibunda Aisyah itu sempat kehilangan kamu. Bagaimana perhatian Rasulullah? Wahai para sahabatku, tolong tahan dulu, berhenti dulu, tahan dulu. Sampai para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah ada apa? Apakah ada perubahan strategi perang atau bagaimana? Apakah ada plan atau bagaimana ini? Ongkot tidak tapi orang siap-siap, tapi berhentikan lagi. Kata Rasulullah, enggak ada masalah apa-apa ini. Kalau istri saya hilang, kepada orang muda. Seperti naon? Berarti ini perhatian Rasul terhadap barang kesukaan Rasul. Ketika salah seorang istrinya kehilangan barang sampai menghentikan pasukan, para sahabat dia cikumah bapak-bapak kami si ibu hilang di HP. Bapak, bukan dia HP ini hilang dari gitu mah. Atau benar nih. Kami semua lebih kisahnya tidak sifat Rasulnya mengurangi ibu-ibu saling mengurangi. Rasulullah ketika dalam kondisi ketat ya dinas, ketika dalam kondisi mau perang, ketika istrinya kehilangan kalung, di stop dulu pasukan. Kurang bisa tuh kalau misalkan bodoh kurang hilang simpen HP, simpen HP kurang, hilangnya kurang, biasanya gitu. Bukan Cina itu, dia kan bikin di perang Mobile Legends. Mobile Legends dan perang asli teman. Saya para hadirin dan kisah ini itu menimbulkan masalah. Apa masalah yang terjadi? Karena setelah diobrak-abrik dicari terus, ya, ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalungnya itu tidak ketemu. Oleh para sahabat dibantu dicari semak-semak, tidak ketemu. Sampai benar datang waktu sholat, waktu itu para sahabat mendapati masalah karena itu bukan tempat peristirahatan biasa. Alhasil para sahabat kesulitan mendapatkan air, milarian sumur ke air. Duh, cina ini terus azan teh pas waktu lohor, tapi ya kayak kan cina itu wudhu di mana? Karena mereka belum kenal tayammum. Sampai puntennya, sebagian para sahabat itu menyuruhkan Ibunda Aisyah, cuma tidak berani kalau di hadapan Rasulullah, karena masih menghargai Rasulullah, karena Ibunda Aisyah istri Rasulullah. Mereka beraninya itu ngomong kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu gara-gara putri anjir. Coba kamu putri anjir, ya. Jadi kamu putri anjir, padahal aku kan ngomong-ngomong dimana-mana kita sampai ngomong mas. Sampai Abu Bakar itu masuk ke dalam tenda, kemudian menemui Ibunda Aisyah. Sampai Abu Bakar itu mencubit pinggangnya Ibunda Aisyah. Mereka tuh kira orang itu bisa berita cerah ayat kata itu.
boleh seharusnya itu nggak beda dengan Rasulullah. Jadi kecil masalahnya kurang bisa wudhu gitu. Tapi pun ada kurang cara. Yang mengalir begitu saja. Yang kedua, karena kalau ini bukan milik beliau pribadi, tapi milik saudarinya, milik Asma. Asma dijadikan kain rambut kita. Mungkin bapak pamitan komporong rapi menjadi hilang dulu kan gitu masalah Asma. Ada kain rambutnya udah ngambil kosan gitunya. Harusnya bu, ibu-ibu rambut panjang ibu ada apa? Kali Cina rambut sama, di aku emang tahu-tahu. Kali Cina rambut kate, di aku emang tahu-tahu. Ini penting. Alhasil para hadirin, karena para sahabat itu kehilangan tidak mendapatkan air, apa yang terjadi? Maka turun ayat kan setelah itu, yaitu ayat tentang tayamum. Nah tayamum itu adalah ayat pertama kali turunnya itu berkaitan dengan kisahnya. Nah ini juga sama ini sudah sampaikan kemarin ya, bahwa konsep Rasulullah itu ketika mendapati masalah di istrinya, Rasul selalu menyederhanakan masalah. Kalau masalahnya besar, berusaha untuk diperkecil. Kalau masalahnya kecil, dianggap bukan masalah. Ulah dibalik. Masalah ini jadi bermasalah, masalah lutik jadi gede. Ini sudah kan. Rasul adalah sosok penyabar, sabar gitu. Ya. Rasul sempat dikirim oleh salah seorang istri beliau ketika beliau ada di rumahnya Ibu Aisyah, dan juga beliau sedang menerima tamu kiriman ini sayur sop ya. Orang yang mengirim itu adalah istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah memerintahkan kepada pembantunya tolong kirim ini kepada Rasulullah. Ketika dikirim, yang menerima ini Ibu Aisyah. Disahat dari Ummu Salamah. Cemburu Ibu Aisyah, aku ulah kurang kirim baik dah sudah ya lima saya itu air nama. Kita betul. Kita lanjut sampai tumpah. Bang Petro. Makanya orang itu dari tamu Rasulullah. Jika dalam bulan itu jika udah ada kalau pertama siap itu balik diri. Kalau mereka ada kayak aku. Mereka tempat jalan. Lapak dasar. Jika aku bikin saya tidak begini. Mereka bisnis. Lepas ya kalau Rasulullah ketika Ibu Aisyah marah karena cemburu, senyumnya Rasulullah senyum gitu. Maka kita ujian kesabaran bapak-bapak semuanya, pemajikan anak, bari ngancur-ngancur titik sabar ya, pilih hancurkan, kemarin dihancurkan, ibang dulu sabar. Minimal untuk hal-hal yang bisa dianggap wajar dan bisa dimaklumi. Maklum karena Ibu Aisyah sedang cemburu, ulah salwana, ngeleh, sama. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Saking sabarnya Rasulullah, Rasul tidak marah. Rasul hanya memunguti pecahan dari mangkok yang jatuh. Kemudian dibersihkan, sayurnya juga dibersihkan. Setelah itu berangkat ke dapur. Karena itu adalah milik Ummu Salamah, harus diganti. Maka diganti dengan mangkuk milik Ibu Aisyah. Sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan. Saya terima. Dan ini tolong karena ada satu kejadian ini bilang minta maaf. Sampai seperti itu simpel. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini jangan salah sangka bahwa Rasul itu adalah seseorang yang mungkin tidak peduli dengan urusan rumah tangga. Rasul itu adalah orang yang rajin, ulet, ya. Bahkan selalu membantu urusan-urusan rumah tangga. Rasul terbiasa mengeskol ya, kalau misalkan sekarang putus, diskol sendiri. Beda seperti orang wanita sama majikan juga dicarikan. Ya, kira ada di sholat deh. Berarti cuma orang kali kalau dia datang doa, buru ke aku ya begini. Disok lah kita lambe. Jika artinya
Kalau lebih repot, soleh kurang gitu. Rasul terbiasa menjahit pakaiannya sendiri. Ngecos nyalira Rasul. Tidak tentu, tidak. Bahkan Rasul sendiri, karena kan di kamar-kamar istri Nabi ini kan tidak ada keran. Daya kagak kosan di pemerintah Sidor ya karena ini mah ayah bantosan tetapi ayah Sidor tetapi Jepang. Di kamar-kamar istri Nabi itu hanya tong-tong saja. Pertanyaannya, siapa yang ngisi tong-tong tersebut dengan air? Rasul sendiri, minta sendiri, ngangkut air sendiri. Tentulah kita kasantri. Padahal kan bisa ya. Kita para sahabat, lima mana? Tesian ke bang, tesian ke tong, tapi tidak. Romantisnya Rasulullah itu sampai Rasulullah mengesos, menjahit, bahkan mengisi ya air oleh beliau sendiri. Nah ini para hadirin, materi ini saya kira penting untuk disampaikan agar sebelum kita ya memikirkan bagaimana pendidikan terhadap anak kita, coba perbaiki hubungan kita dengan istri kita, dengan pasangan kita, itu penting juga. Ya. Kenapa? Karena tadi kembali bahwa membangun hubungan yang romantis dengan istri, memuliakan istri, itu adalah bagian dari perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Islam itu tidak pernah mengajarkan KDRT. Ya, ulah kacaritakeun aya keluarga muslim kamalaino kan pamajikanna ku ulah buyar ulah. Ya. Terus rame ya dikasuskeun. Terus rame viral dicabut di kasusna. Udah gitu. Karena Rasul tidak pernah menampar, tidak pernah melempar. Umar oge sekelas Umar anu tegas ya. Kadang cenderung kasar. Umar tak pernah memukul istrinya, tak pernah. Umar malah masih juga laki deui. Jeung orang-orang kafir. Bahkan Umar kan pernah diceramahi oleh istrinya ya. Dan puternya, kalau bapak-bapak mendapati istri bapak-bapak ceramah wae di imah sarua pemandingan di bangsa ini. Ya, biasa. Semua istri kan begitu. Kenapa? Karena mereka diberikan kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistiknya kecerdasan berbicara, berkata-kata, tidak keuleuh. Jadi produksi kata-kata bagi perempuan itu paling banyak daripada laki-laki. Hampir perharinya itu adalah 20.000 kata. Percaya itu dari tanah bapak-bapak ibu-ibu. Kalau bapak-bapak sedikit, ya modelnya WA-nya simpulan curhat di Cina konten pada CF, gas CF, pamajikan barudak can jajan, ieu rek kamandian kucihana gasna CF. Wah, kabeh dicaritakeun aya 50 paragraf. Ai saudara oge nak sakdap aku, sakdap deui. Sakit orang nanti. Sareng memang kan gitu. Kadang kamu misalkan ya. Dak lamun urang bisa jadi pamajikan rumahannya kita cewek kira kudu ganti pamajikan sarua bisa ganti oke. Pamajikan rumahnya gitu. Karena ini karakter perempuan. Ya. Terus depan. Umar pun pernah ceramahi di omongan. Ya, ada seorang laki-laki mau curhat kepada Umar Amirul Mukminin karena istrinya bawel omongan wae segala dia butut. Ari pas balik curhat, tika tebihan Umar oke kudu diceramah. Ari salah sih. Balik deui tah. Pemuda eta Umar juga. Nah, cina balik deui. Kali silakan dia naon? Cina bener kami tadi nama badai curhat. Ieu bojo abi cina segala dia butut. Antem we ngobrol. Takkan antem gitu. Ari pas badai curhat ternyata salira kudu diceramah. Bener ari Umar teh ngaguna kekerasan fisik gitu. Dipakai ke bola miliar. Umar cina teh sama rukun. Padahal Umar kasar, tegas, tapi ketika di hadapan istrinya, si
kagak angkat hijab. Sumuhun dahulu. Umar itu, kata Umar, beres. Betul yang namanya wanita seperti itu jangan kami. Tapi kamu jangan lupa, ketika kamu sibuk di luar, siapa yang memberikan makan anak kita? Benar tak? Ketika kita di luar dengan kesibukan rutinitas harian, siapa yang menanam nasi? Istri kita. Siapa yang membersihkan rumah? Istri kita. Siapa yang sapu? Istri kita. Siapa yang menyusukan? Istri kita. Mencuci piring? Istri kita. Benar tak, Bu? Kemarin tadi mampir. Itu berarti Abi kena sabar. Sabar. Di ulama tibali, ya. Hari kapal majikan juga singa, wah siksa. Hari pas disang harupun juga lagi jika meong. Kalau para sahabat enggak. Kalau para sahabat Rasul kalau di hadapan musuh bengis, tapi kalau di hadapan istri masing-masing maksudnya adalah kita harus romantis dan kita tidak boleh menggunakan tindakan-tindakan fisik kekerasan. Kenapa? Karena selain bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, juga bisa tindak pidana. Lapor ke itu, ya. Biasa dilaporkan. Kenapa harus dilaporkan? Karena untuk memberikan pelajaran. Ya. Kasihan ya kasus-kasus KDRT yang ada di rumah-rumah tangga di kita yang ditanya. Ya. Yang paling banyak itu adalah yang ditelantarkan. Yang ditelantarkan itu adalah suami yang tidak tanggung jawab, kemudian ditinggalkan begitu saja tanpa diceraikan, tanpa pulangkan ke orang tua, kemudian anak-anaknya juga tidak dikasih nafkah, ya buat yang benar. Nah, para hadirin itu tentang menjaga hubungan kita dengan pasangan. Kemudian sebelum nanti praktek juga, ini kira-kira nanti sampai setengah jaman ya. Nanti bisa lupa. Para hadirin ikhwatiman rahimakumullah, terkait masalah prophetic parenting. Apa maksud dengan prophetic parenting ini? Sebetulnya prophet itu artinya adalah nabi, parenting artinya adalah pendidikan. Makanya bisa diterjemahkan secara ringkas bahwa prophetic parenting ini adalah pendidikan ala Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam mendidik pun kita harus punya modelnya. Salah satu model yang pernah dicontohkan itu adalah Rasul terutama, ya. Karena Rasul pun sudah mencontohkan kepada kita semuanya bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan benar. Tinggal tugasnya adalah kita harus mengetahui bagaimana metode Rasul mendidik anak. Para hadirin ikhwatiman rahimakumullah, apa yang maksud dengan parenting? Yang kedua, apakah parenting itu penting atau tak penting? Gitu. Yang maksud dengan parenting, parent itu artinya keluarga. Dan keluarga itu terdiri dari ayah, bunda, dan juga adalah putra putri anak kita. Itu bagian dari parenting. Makanya pendidikan keluarga itu kurang lebih ya, istilah singkat dari parenting ini adalah tentang pola asuh anak. Jadi ilmu parenting itu adalah ilmu yang berkaitan dengan tata cara bagaimana cara kita mengasuh anak kita, mendidik anak kita. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam parenting. Dalam parenting ini ada 3 hal yang mesti diperhatikan. Pertama, at-tatawwur al-jasadi, perkembangan fisik anak kita. Bahwa kalau kita memperhatikan perkembangan fisik anak kita, itu adalah bagian dari parenting, bagian dari pola asuh. Jadi nanti selain faktor keilmuan, selain faktor ruhiyah, salah satu yang harus diperhatikan juga adalah faktor jasadiyah, bagaimana tentang fisik anak kita. Contoh dari semenjak lahir bayi, ya, tanpa mikrop dibabarkan, ya, maka kan harus diperhatikan masalah makan. Apa makanan bayi? Biasanya adalah
ASI eksklusif. Ya. Selama berapa bulan? 6 bulan. Bahkan kalau para ahli gizi ini lebih baik cukup dengan ASI saja. Ulas tinggal dilembur abdimah pun adi, ya. 6B2 dinten konstipasian jauh. Waktu lemburnya, dan kapur waktu itu jauh, gula berem, ya, ngomong cai, ngomong lama kita lagi lama pilas setelah kita ayo nama atau sakit laki dari sini. Biasanya ASI eksklusif, ya. Itu diperhatikan. Bahkan nanti kembang tumbuh anak ini secara fisik juga diperhatikan. Ya. Seperti nanti misalkan kalau anak kita itu ternyata kenapa anak kita itu kurus kan? Tidak seperti anak sebayanya yang gemuk. Itu pun harus diperiksa. Bahkan termasuk kalau kita misalkan mendapati anak kita sakit, panas misalkan, atau ya waliyadzubillah kena ya seperti kemarin cacar, ya, tampok dan semacamnya, maka kita wajib membawanya ke dokter. Kecuali kalau kita sendiri adalah dokter, maka yang wajib itu adalah mengobatinya. Ya. Anak panas biasanya pertolongan pertama apa? Kalau yang mazhab herbal dikasih madu, ya. Anak batuk dikasih zaitun biasanya kan begitu ya. Ya. Kalau perlu lama, budak rieu panas karena dipasihan bodrexin gitu ya. Ya, jangan dibiarkan karena itu kewajiban kita. Budak dari 5 bulan apa ya antar ya. Oke, karena itu kewajiban kita memperhatikan fisik anak. Termasuk yang jadi masalah kita hari ini, anak yang kemarin sudah disampaikan terkait kecanduan gawe, kecanduan gadget, sehingga anak itu cimeplek di rumah 24 jam di rumah, keluar ke kapoe gitu. Kan sinar matahari ini kan vitamin bagi anaknya. Anak ini harus juga ada bagian latihan fisiknya seperti lari, ya. Kalau anak-anak dulu itu rembonan, ya, orangnya boy-boyan, sontak, loncat tinggi, gitu kan. Fisik rata-rata dulu, seusia saya, dulu ketika masih kecil. Kemudian main bola, dacan bangsa, nyait genon, ya. Kemudian murah, gitu. Nah, bola mah kemana-mana, mau jalan di balungan, kan itu baik sebetulnya untuk perkembangan fisik daripada terus cimeplek. Nah ini berarti bagaimana tantangan untuk perkembangan fisiknya? Si ayah harus punya waktu untuk mengajak anaknya latihan fisik. Contoh, jangan naik daripada HP ini jalan kaki di bapak. Ya, bisa kan hari Jumat, bisa kan libur pagi-paginya, kita jalan kaki saja dengan anak. Atau sepedahan, goes, ya, boleh. Atau misalkan bapak punya hobi bulu tangkis, bapak-bapak misalkan punya hobi futsal. Kalau anak